Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Pada hari ini saya, Mbak Nunit sama Mbak Eka dari Rumah BUMN Cirebon melakukan kunjungan Monef ya, mengevaluasi ke salah satu tenant inkubator bisnis Rumah BUMN Cirebon, batch 3, yaitu Mbak Sari. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi tempat produksi Mbak Sari dengan produk ini kerupuk udang Bon. Boleh saya buka nggak? Boleh. Boleh. Ini kerupuk udang pertama kali juga beliau bukan Ada gunting ya? enggak ini robek aja ya. Iya. Ini kerupuk udang ya. Udang ini seperti ini. Oh ada plastiknya lagi? Iya Pak, biar lebih aman lagi. Oh dulu enggak deh ya? Iya. Dulu langsung Dulu punya. soalnya makanya dalam jangka ini kan sebenarnya waktu di uji lab kan tahan 7 bulan lebih gitu. Sebelum pakai plastik. Oh ini udah. Iya, terus karena ganti cetak kemasan kayak gitu. Oh oke. Jadi nggak lama ya. kan. Makanya diantisipasinya tuh pakai plastik. Sebuka ya. Iya. Ini memang Mbak Sari tempat produksinya dekat pantai ya. Di pantai, lalu saya tanya dulu bahan bakunya langsung dari nelayan. Terus saya bilang tadi, kebayang mas saya cerita dulu di pantai, lalu Ya, kamu jemurin, langsung lihat tadi saya bilang mana lautnya, gitu. Rupanya dekat lautnya. Mas saya ikut sip ya. Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang udah mengalami kalau itu perubahan kemarin ya. Iya. Singkatku dulu langsung dalam aja kritiknya. Pak, sejak kapan sih bisnis ini kamu jalani? Itu sejak 2017. Cuman masih tergantung itu aja Pak, masih supply. PO. Oke. Terus nitip ke warung-warung kayak Oke. gitu. Berarti udah 8 tahun ya. Kalau sekarang gimana? Udah nggak PO lagi kan? Iya, sekarang sih nitip-nitip aja ke Udah. ke toko-toko kayak Hmm. gitu. Kemasannya seperti ini atau semua ini atau Enggak. ada yang kemasan biasa? Enggak. Ada yang kemasan, jadi ada dulu tuh ada berapa ya? Yang kecil-kecil, terus pernah juga pakai yang plastik yang ada jendelanya tuh Pak. Oke. Ya, terus pakai yang transparan juga. Dan ini yang terakhirnya. Alhamdulillah ya Mbak ya, aku 1,5 tahun kamu gabung dengan inkubator bisnis ya. Nah, karena kami kesini adalah Monef ya, monitoring evaluasi. Kami kan evaluasi 1,5 tahun belajar sama di Rumah BUMN Cirebon. Ilmu apa yang paling berkesan sama kamu dan sampai saat ini kamu masih jalankan? Ya, banyak ya sebenarnya. Tapi yang berkesan ke dalam pikiran tuh keuangan itu Pak. Kerasa ya? Apa yang kamu rasain waktu pertama kali mendapatkan ilmu tentang personal financial literasi? Apa yang kamu dapatkan dulu? Kamu rasain? Ya, waktu dulu kan pemakaian masih campur aduk ya. Sekarang lagi usaha, kalau misalnya kadang-kadang emang sih uang usaha dipakai gitu untuk pribadi, terus tapi diganti lagi kayak gitu. Kalau misalnya ada rezeki dari keuangan pribadi, ininya kurang, saya pinjam lagi. Tapi dicatat kan Jadi sekarang? sekarang sih dicatat, tapi ada yang sebagian Pak, soalnya ini sih ya ada faktor kendala, sering sakit kayak gitu. Jadi terbengkalai ya. Tapi kalau ada waktu saya berusaha dicatat kayak gitu. Tapi ngajar masih? Ngajar alhamdulillah Mas. Karena saya ingat Mbak Sari ini ada nilai yang dia ingin kembangkan, yaitu selain berbisnis dia juga punya ilmu ya, dalam kapasitas dia sebagai manusia yang ingin berbagi dan manfaat buat orang lain. Mbak Sari juga ngajar. Ngajar apa sih kamu? Mengajar ngaji, tapi di samping itu juga karena lihat anak-anak tuh gimana gitu ya, wawasan pendidikannya tuh masih kurang. Jadi saya bantu kayak gitu. Kayak baca kayak gitu, menulis, terus berhitung juga kayak gitu. Di mana di sini? Di sana, di ruangan sana. Ya itu kalau tempat belajar ya. Ya kalau siang buat produksi, kalau malam disulap jadi. Insyaallah. Nah, saya bilang bisa pernah ngajarin ke Mbak Sari, Mbak, bicara bisnis bukan hanya masalah create money. Ingat nggak kamu dulu? Create money sama create value ya. Kalau bisnis itu selain bicara uang tapi bicara nilai ya. Nah,
Oke, nah kalau dari sisi marketing, ilmu apa yang kamu dapat kemarin yang kamu rasain? Marketingnya ya selalu kalau itu kadang-kadang kan stagnan, Yap, kadang-kadang kurang gitu, yap, kayak betul. nggak tentu kan. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan lagi penjualan kayak Betul, gitu. betul. Nah, untuk sekarang-sekarang saya lagi inovasi untuk rasa gitu, Pak. Rasa, oke, Rasa terus sama ini, apa ya, strukturnya tuh saya perbaiki lagi gitu, gimana caranya biar lebih menarik lagi, rasanya juga lebih oke lagi, kayak gitu. Kamu belajar dari mana? Ya, kadang lihat di YouTube, kadang ya pengalaman dari setiap proses gitu, Pak, jadi Oke, saya perhatikan gitu. perhatikan, perbaiki terus ya. Iya, Jadi sahabat-sahabat itu saya selalu menekankan di kelas tuh ada nama Kaizen. Kaizen itu perbaikan terus-menerus. Kenapa? Sari nggak boleh puas dengan kondisi sekarang. iya, Sari harus benar-benar paham bahwa oh iya ada hal yang harus kita perbaiki terus sehingga iya, kita punya momen untuk bisa membuat keripik ini sesuai dengan yang diharapkan pasar ya. iya. Kalau bahan baku aman nggak sih sekarang? Bahan Hmm? bakunya ini yang Hmm? kendalanya sih yang di rebon itu, Pak. Oh, Jadi kalau rebon tuh jarang ya, oh, jadi oke, pakainya oke. yang udang kayak gitu. Hmm. Sedangkan kalau kata masyarakat ya Ya, konsumen gitu hmm, katanya lebih enak rebon, kalau rebon oke, tuh kesan terakhirnya tuh lebih gurih, oke. kayak Itu gitu. bedanya apa nih udang? Kalau udang tuh yang gede-gede, kalau Oke. rebon tuh ukurannya kecil paling berapa Oh, gitu. begitu. Jadi nggak bisa Iya, iya, besar. betul, betul. Mhm. Jadi sari itu nanti itu dihancurin, Iya, dicampur sama diblender. diadon ya bumbu-bumbu, sari bentuk jemur gitu ya? Iya, Oh, oke. Jadi sahabat-sahabat kendalanya di prosesnya adalah di bahan baku khususnya apa nyebutnya gimana sih? Rebon. rebon atau Ya. ebi. Ebi. Mhm. Oh, oke. Oke, Mhm. baik, baik. Tapi sampai saat ini masih bisa tertangani nggak sih masalahnya? Masih bisa, Pak. Masih bisa Jadi ya? kalau misalkan lagi banyak, lagi Ya, musim, soalnya kalau ya. rebon sifatnya musiman, Pak. Oh, oke, Iya, oke, oke, jadi oke. kalau lagi musim banyak, ya Yap, beli banyak, yap, kalau sedikit saya antisipasi dengan ya. beli yang udah kering kayak gitu. Oh, oke. Tapi Jadi lebih bagusnya sih yang basah. yang aslinya Rebon tadi ya, oke. Bersama-sama itulah jadi bagaimana saling berinisiatif untuk mengganti ya bahan baku ya. Kalau tepung dan sebagainya nggak isu, nggak masalah ya? Nggak Nggak masalah. masalah ya? Oke, Mhm. oke. Nah, terakhir kalau SDM karyawan, Karyawannya paling keluarga aja, keluarga dibantu. Iya, mama, paling ibu, iya, mama terus? suami, Oke, saya, kadang bibi, oke, siapa aja, Pak, oke, kalau yang oke. lagi ada di sini gitu. Kalau nggak ada orang ya saya telepon suruh Yap, datang, suruh bantu. Dulu pernah sih, yap, Pak, punya karyawan tuh ya, apa ya, namanya juga bukan ya, di perusahaan, jadi ya. seenaknya kayak Oke, gitu. oke, oke. Datang jam 9 nanti Ya, jam 11 jam setengah 12 pulang. istirahat, pulang, datang lagi jam 1 mau izin lagi Oh, ya, ya. jadi waktunya Betul, kebuang. banyak dramanya ya, banyak Iya, drama ya. terus habis itu baru berapa Mhm. bulan minta naik gaji, itu, Pak, Astagfirullah. kendalanya tuh. Jadi alhamdulillah ini optimasi sih Mhm. kan. Terus kalau dari sisi apa, bagaimana jadi, udah ada tim lah istilahnya ya kalau Mhm. produksi berapa setiap hari atau gimana? Produksi Mmm, tergantung sekarang sih lagi cuacanya kayak gini iya, paling habiskan stok, terus oke, produksi lagi iya. kalau Rata-rata cuaca berapa hari ya 1 minggu seminggu 3 sekali? 3 kali, kali, heeh, sekali 2 produksi kali. berapa banyak? Kalau saya sendirian 3 kilo, kalau Oke, dibantu ya 5 kilo, 5 kadang kilo. kalau lagi banyak banyak pesanan itu 10 kilo Kalau kayak 10 gitu. kilo itu jadinya berapa berapa bungkus? Ini sih banyak versi jadi nggak tentu sih, Pak. Pensi itu apa? Ya kan ini kan kemasannya Iya, kan beda betul. beda Kalau yang isinya kayak asumsinya gitu. Sari aja pakai pakai kemasan ini dapatnya berapa Mhm. biji? Kalau ini sih kalau 10 kilo ya banyak ya, Nah, berapa ribu ya. oh, Soalnya yang Sari yang 3 kilo? 3 heeh, kilo 3 jadinya kilo tuh paling paling berapa, yang 1 kilo aja ini mmm, dibikinnya iya, misalkan 1.000 iya, 1.000 dikali ya 300-an lah. 300 bungkus? Mhm, Oke, 3 sahabat-sahabat, kilo. karena Sari punya beberapa varian kemasan ya, Mhm. ini dan juga ini. Baik Sari, nah Sari selain bahan baku apalagi kendala yang Sari hadapi saat ini? Ya itu SDM itu, SDM kalau di ya? sini kan mungkin kemungkinan orangnya kan Mmm, udah pada mampu-mampu iya jadi betul, kurang begitu iya betul, tertarik betul, kayak betul, gitu. betul, untuk seperti ini ya. Ya. Impian Sari ke depan apa visinya?
Ya visinya sih terus mengembangkan, terus memperbaiki terus gitu, Kak, pengen jadi kira-kira Yap, paling tidak di lingkungan yap. tuh memakai produk saya, Ini kayak udah gitu. sampai mana aja? Di Sari kirim ke mana aja? Ini? Dulu sih sempat di Jawa Tengah, dulu Oke. pernah juga minta di Bali gitu, Kak. Mhm, mhm. Cuman di Bali kan kendalanya Wah, ongkirnya ongkir. gitu. Ini space-nya gede tapi ringan ya. Jadi Iya, tapi kita harus pakai volume pastinya iya. pengirimannya gitu. Dulu sempet juga di Kunafe itu berapa Oke. tahun ya, Mhm, mhm, semenjak Covid itu kan jadi berkurang penghasilannya, mhm. penjualannya jadi udah di-stop. Mhm. Alhamdulillah Jawa Tengah, di Jawa Tengah Brebes oke, gitu. ditukar oleh Jakarta juga masih, oke, masih? Jakarta masih tuh, Alhamdulillah, saudara sih yang bawa. alhamdulillah nggak masalah, yang penting kan kita sebarannya itu yang penting ya. Mhm, Baik sahabat-sahabat sekalian, luar biasa dari seorang Sari, saya mengenal beliau di awal, kegigihan beliau untuk belajar di rumah BUMN Cirebon luar biasa bagi saya. Selalu masuk ya, selalu masuk ya. Kalau nggak masuk kecuali bilang, "Pamer aku telat ya, ngirim barang dulu," itu biasa alasannya. iya, Sakit dulu ya, sempat sakit ya Sari ya? iya, Karena dia bisa menyelesaikan, inkubasi kurang lebih 1,5 tahun dan sekarang saya bangga sama dia. Mas Ari bikin produk, ini bahkan ada pengembangannya juga, revisi kemasan. Saya doakan semoga ini bisa terus dikembangkan ya Sari ya. iya, Biar kamu menjadi seorang wirausaha dan seorang guru. Karena itu iya. esensinya untuk bisa bermanfaat orang lain. Sari mungkin ada mau ucapin terima kasih ke RBC silahkan. Iya, saya sangat berterima kasih sekali, saya banyak bertumbuh dan berkembang itu ilmunya dari RBC, Ya, karena saya alhamdulillah. melakukan, apa ya, belajar itu secara kontinu, Yap, terus-menerus, alhamdulillah. nggak Alhamdulillah. terpotong-potong kan kalau dari Alhamdulillah. lembaga lain kan, Yap, terpotong-potong, kadang betul. berapa bulan sekali, Betul, gitu. betul, betul. Mhm. Dan saya sekarang juga ada ini, Pak, jadi tingkat desa juga sekarang tuh yang saya ikut jadi TPK itu kan. Iya, Alhamdulillah, katanya seneng siapa yang ya. punya usaha kayak gitu, siapa yang Alhamdulillah. sering belajar Iya, kayak iya, gitu tuh, alhamdulillah. nanti jadi Bangga, iya, bangga sama kamu, bangga kamu. alhamdulillah. Ya, kan aku selalu bilang Sari, Sari, ilmu ini bukan buat Sari aja. Kewajiban Sari untuk membagikan ke orang lain. Ingat Iya, nggak kata-kataku selalu itu? iya, Nah, alhamdulillah, saya bangga sama kamu Sari. Ya. Kamu di rumah BUMN Cirebon. Inilah yang esensinya bahwa rumah BUMN Cirebon memberikan kebermanfaatan bukan pada UKM saja, tapi buat turun ke masyarakat. iya, Ya, sekali lagi Sari makasih ya. iya Sukses sama-sama, selalu, Kak. barakallah ilmu bisnisnya dan ilmunya buat banyak orang. Itu sahabat-sahabat kunjungan kami ke rumah ke salah satu tenan ya Mbak Cesari dengan produk ini kerupuk udang rebon ya di Kabupaten Cirebon. Semoga usaha beliau terus berkembang dan memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat sekalian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.